Salam sejahtera. Salve. Perkenalkan, nama saya Graciana da Conceição, sarjana agama. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di UPTD SD Negeri Maulava, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, gelombang 1. Program studi pendidikan agama Katolik di LPTK, Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Dengan nomor peserta 503059100010. Saya akan melaksanakan uji kinerja di UPTD SD Negeri Maulava, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut video pembelajaran saya. Halo. Hai. Apa kabarmu? Luar biasa. Yesus hebat. Yes, yes, yes. Oke. Siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Ivana. Oke, untuk Ivana silakan. Ivana akan pimpin kita dalam doa. Teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tunggu. Ini kakak silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ivan dulu. Apakah semua hadir? Hadir. Hadir semua? Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Elemennya tentang Yesus Kristus. Tapi materi kita tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Tentang apa? Allah menciptakan langit dan bumi. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini adalah mengenal dan percaya kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Mengenal dulu, lalu percaya kepada Tuhan Allah sebagai pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya, dan juga manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling istimewa untuk menjaga dan memelihara alam ciptaan. Kita harus menjaga dan memelihara alam, menjaga dan memelihara alam. Bisa? Bisa. Oke. Anak-anak sekalian, nah, sebelum masuk pada materi kita yang ini, pertama kita mau pembiasan membaca dulu. Tes membaca. Allah menciptakan alam yang indah untuk manusia, semua ciptaan Allah baik adanya. Kita bersyukur kepada Allah dengan memelihara dan melestarikan alam ini. Siapa yang bisa baca di depan? Pierre bisa baca? Pierre, coba Pierre maju, Pierre baca. Kita dengarkan Pierre dulu. Pierre baca, berdiri di situ. Nah, Allah menciptakan alam yang indah untuk manusia, semua ciptaan Allah baik adanya. Kita bersyukur kepada Allah dengan memelihara dan melestarikan alam ini. terima kasih Pierre. Sekalian tadi Ibu bilang hari ini kita belajar tentang Allah menciptakan langit dan bumi dan semua isinya. Sebelumnya
tuamu tentang Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Pernah dengar cerita ini? Pernah. Siapa yang pernah dengar? Ceritanya bagaimana sayang? Kali pertama dari itu ada Oh, ya Pierre bilang hari pertama itu Tuhan ciptakan terang. Tahukah kamu dalam 1 minggu itu ada berapa hari ya? 7. Ada berapa hari? 7. Ada apa saja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berapa hari? 7. Tahukah kamu datang sekolah itu selama berapa hari ya dalam seminggu? 6 hari. Apa? 6 hari. Hari apa saja? Hari Selasa. Selasa langsung. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Terus minggunya kemana? Gereja. Oh, jadi 6 hari ke sekolah, betul. Dia bilang hari ke-7 itu pergi ke rumah Tuhan. Pergi ke rumah Tuhan buat apa ya di sana? Pergi sembahyang dan ucap syukur. Pernahkah kamu melihat alam yang indah? Pernah lihat alam yang indah? Di mana kalian lihat? Saya ada jalan-jalan itu ada sungai dan yang mata saya terbit. Oh, biar bilang dia pernah lihat alam yang indah. Ada sungai, air mengalir, dan matahari terbenam. Dia lihat. Oke, itu dia bilang alam yang indah. Rumah kamu sampai di sini? Ada. Apa yang kalian lihat? Bunga. Apa? Bunga. Pohon, tepuk tangan. Apa? Oke, apa lagi? Ya? Sampah. Lihat sampah. Oh, dia lihat sampah. Ada yang lihat burung, ada yang lihat pohon. Kakak lihat apa? Hah? Rusa di sini ada. Tidak apa-apa. Kakak lihat di mana? Kakak lihat di belok sana. Oke. Apalagi yang kalian lihat selain pohon tadi yang ayam? Apa? Lihat anjing. Dia lihat apa tadi? Dia lihat mobil. Ipana tadi di jalan ketemu dengan apa saja? Apa yang Ipana lihat? Ya? Oh, dia lihat matahari. Oke. Iya. Oh, kamu lihat elang. Oke. Anak-anak tadi dari rumah dalam perjalanan tentu banyak kamu melihat hal-hal yang tadi kamu sebut dengan pohon. Sekarang lihat di layar. Apa sih yang kamu lihat di layar? Apakah kamu dapat lihat? Ada yang indah dan ada yang rusak. Apa? Ada yang indah dan ada yang rusak. Alam yang indah. Pierre bilang alam yang indah dan alam yang rusak. Anak-anakku, yang mana yang disebut alam yang indah? Nomor berapa ya? Oh, menurut Pierre, nomor 1 itu alam yang indah. Kenapa ya? Pierre bilang nomor 1 itu alam yang indah. Terus ada matahari dan pohon-pohon dan rumah sama sungai. Sungai. Terus keadaannya bagaimana? Bersih, ada sawah. Oh, itu dia. Karena bersih, alam yang indah, hijau-hijau, ada pepohonan, ada gunung, semua asri. Makanya Pierre bilang itu alam yang indah. Coba kamu perhatikan gambar 2. Itu Apa yang ada? sampah. Apa? Sampah. Di sini alam yang rusak, di sana bilang sampah-sampah. Sampah-sampah. Apalagi yang kamu lihat? Ada sampah. Sampah-sampah. Air itu menjadi hijau. Oh, air menjadi hijau. Apalagi yang kamu lihat? Orang. Orang. Sampah. Orang lagi ngapain itu? Sampah. Apa? Buang. Orang lagi buang sampah. Oke. Buang. Coba perhatikan gambar yang ketiga. Apa yang kamu lihat? Kebakaran. Apa? Kebakaran. Kebakaran. Coba lihat gambar 4. Orang kasih anterin pohon. Sensor. Apa? Oh, ada yang kasih hancur pohon, ada yang sensor, Ada yang potong. ada yang potong. Oke. Terus coba lihat gambar yang kelima. Longsor. Apa? Longsor. Oh, longsor. Kenapa kamu bilang gambar kelima itu longsor? Kan ada tanah yang Oh, tanah yang busuk. Air. Oh, tanah merah. Air. Oh, ada air. Air di mana?
melihat gambar kedua. Bagaimana perasaanmu? Apa? Jijik. Apa? Jijik. Mereka bukan bilang senang dan sedih, tapi mereka jijik. Oke, jijik. Kenapa kalian jijik dengan gambar yang kedua? Ya, ada sampah. Siapa sih yang membuang sampah ke situ? Orang-orang. Apakah kalian juga sama dengan bapak ini yang pernah buang sampah ke air dan halaman? Perilaku yang dia lakukan itu baik atau tidak? Ya? Kenapa kamu bilang tidak baik? Karena bisa mengakibatkan alam rusak. Terus ada bencana alam. Oh iya, ada bencana alam, ada rusak. Ini kalau kita buang sampah begini dapat menghambat arus air, Iya. dapat mengotori air sungai. Lalu orang yang mengkonsumsi air yang tercemar itu akan menderita sakit perut, mencret, gatal-gatal kalau mereka mandi, cuci pakaian mereka juga akan ada kumannya, mereka sakit. Nah, siapa yang susah? Yang membuat manusia, yang susah juga manusia. Iya. Apakah membakar hutan begini baik? Tidak. Kenapa tidak baik, Nanti tumbuh-tumbuhan. Oh, karena diciptakan Tuhan. Dan apa lagi? Karena tumbuh-tumbuhan kalau nanti ada banjir terus nanti tidak bisa banjir. Oh, dia bilang, kalau tumbuhan, ini Pierre bilang, kalau tumbuh-tumbuhan begitu terbakar dan rusak, dia punya akar pohon tidak bisa menahan air lagi, maka akan terjadi banjir. Tepuk tangan untuk kalian semua yang hebat. Oke. Iya, kalau kebakaran hutan terjadi begini, akan merusak apa? Ekosistem hutan. Apa sih itu, Grace? Nanti semua makhluk yang ada di dalam hutan kehilangan tempat tinggal. Lalu binatang-binatang yang ada di dalam akan lari ke pemukiman penduduk, di rumah-rumah penduduk. Maka tanaman-tanaman mereka pasti rusak. Dan yang kedua, kalau hutan sudah rusak, pohon-pohon sudah mati kering, akar-akarnya tidak bisa menahan air hujan. Pada saat hujan, maka tadi Pierre bilang akan terjadi banjir. Nah, kalau kita kasih rusak semua, apakah kita masih bisa dapat bahan makanan? Nah, kita jangan merusak alam karena itu baik. Baik adanya Tuhan ciptakan baik. Karena di sini ada tugasnya. Mari menulis. Menulis ciptaan Tuhan. Apa yang diciptakan oleh Tuhan? Kamu tahu toh? Tahu. Oke. Tidak tahu tidak apa-apa. Jangan sedih. Nanti Ibu bantu. Ciptaan Tuhan yang tulis di bagian sini. Lalu cara merawatnya. Misalkan tulis bunga. Bunga bagaimana cara merawatnya? Dengan menyiram. Oh, bolehlah. Setelah pupuk. Oke, bolehlah. Saya bagi kamu tugas duduk yang sopan, nanti semua kebagian. Oke. Jangan lupa tulis nama kalian ya. Menulis. Yang rapi ya. Menulis apa saja. Cukup apa saja juga baik. Sudah Pierre sudah habis. Apakah ada yang sudah selesai? Sudahkah? Semua sudah dapat mana pensilmu? Nah, teman kita tidak bawa pensil. Apakah ada yang punya pensil lebih dari satu? Adakah? Kakak punya ada 2? Pinjam dulu. Teman, kalau tidak ada bilang pinjam, duduk yang sopan dulu. Oke, kita pinjam dari Risna. Kakak bilang apa sama Risna? Bilang apa? Bilang ke Risna. Risna, terima kasih ya. Oke, sebentar habis pakai, mau pulang baru kasih habis. Oh, Pierre juara 1, habis duluan. Teman-teman, siapa yang sudah habis kedua ya? Duduk baru tulis abang, duduk baru tulis. Abang paling ganteng kalau duduk ya.
yang manis. Oke? Sudah? Pisahkan tidak? Ya, ini lebih lain. Bantu. Oh, jangan bantu, kalau kasih tahu tapi dia yang tulisan. Oh, jangan tulis kasih dia ya. Kamu bantu dia tapi menyalahkan saja. Agar kamu bisa tulis, jadi Pierre mendampingi dia. Nah, kau punya begini. Demikian. Tulis ini ciptaan. Terus caranya. Bisa kok? Tuhan ciptakan apa yang kau ketahui. Tuhan ciptakan aku. Iya, bagus. Nah, masuk tulis nama. Oke. Tidak apa-apa. Dia belajar takut sama ibu. Tidak masalah. Mari, abang. Mana? Kamu punya tulis nama atau belum? Aku belum tulis nama. Tulis nama dulu. Cukup 4 saja. 4 saja itu sudah cukup. Oke. Kalian semua anak-anak hebat. Berikutnya. Sekarang kita masuk pada cerita tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya dalam waktu 6 hari. Hari ke-7 Tuhan istirahat. Cerita ini diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 28. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi Roh Tuhan ada di sana. Tuhan berfirman, "Jadilah terang." Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap dinamai malam. Itulah hari pertama. Pada hari kedua, Tuhan memisahkan air yang ada di bawah bumi itu dari air yang ada di atasnya. Berfirmanlah Tuhan, "Jadilah cakrawala." Tuhan menamai tempat ini langit. Berfirmanlah Tuhan, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Tuhan menamai tanah yang kering daratan, dan air itu laut. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, "Hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon yang menghasilkan buah, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan Tuhan melihat semua itu baik. Itulah hari ketiga. Pada hari keempat, berfirmanlah Tuhan, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam." Tuhan menciptakan 2 benda penerang bumi, untuk siang matahari, dan untuk malam adalah bulan. Tuhan juga menciptakan bintang-bintang untuk menerangi bumi, dan Tuhan melihat semua itu baik. Pada hari kelima, berfirmanlah Tuhan,
Hendaklah dalam air dipenuhi kawanan ikan dan makhluk yang hidup yang lain, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Tuhan berfirman, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang yang hidup. Tuhan menjadikan berbagai binatang liar, binatang ternak, dan binatang melata di bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. maka Tuhan menciptakan manusia sesuai gambaran dan rupa Tuhan dari debu dan tanah. Dihembuskanlah nafas kehidupan dari Tuhan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Tuhan berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika ia tidur, diambilnyalah tulang rusuknya dan dibuatnya menjadi perempuan. Maka Tuhan memerintahkan manusia itu untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang yang ada di bumi. Kalian sudah dengar cerita bukan? Bagaimana perasaanmu ketika mendengar cerita tadi? Senang? Bagaimana senangmu dapat kamu ekspresikan? Senang sekali atau senang sedikit saja? Senang sekali? Oke. Tadi sudah dengar sendiri cerita tadi cerita itu dari mana ya? Dari Alkitab. Dari Alkitab, kitab apa ya? Kitab suci sana. Kitab kejadian tadi dia bilang. Kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 28. Nah, oke. Anakku, apa yang diciptakan oleh Tuhan menurut cerita tadi? Tuhan ciptakan apa saja? Nah, gelap. Oke, terang dan hitam, terang dan gelap. Hari kedua Tuhan ciptakan apa? Tuhan berfirman terus. Oh, oke, boleh. Hari ketiga Tuhan ciptakan apa? Hari ketiga Tuhan ciptakan awan. Hari kedua Tuhan ciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan, apalagi yang tanah kering namanya apa? Daratan yang ada air. Air yang terkumpul di satu tempat yang maha luas namanya apa?
langit dan bumi dan seluruh isinya. Berapa hari? Jadi hari ke-6, hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima, dan keenam Tuhan bekerja. Hari ke-7 Tuhan istirahat. Tuhan apa? Istirahat. Tuhan istirahat. Anak-anakku, oleh karena itu kita sekolah juga dari hari Senin sampai hari Sabtu toh. Ya. Hari Minggu kita kemana? Kita ke gereja. Iya, hari Minggu kita harus pergi ke gereja. Untuk apa kita ke Untuk gereja? berterima kasih Tuhan. Hari Minggu kita pergi ke gereja untuk berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah membimbing kita dari hari Senin ke hingga hari Sabtu. Iya, biar bilang karena Tuhan sudah membimbing kita, menjaga dan melindungi kita dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi hari Minggu kita pergi ke gereja untuk bersyukur, mengikuti apa? Perayaan Ekaristi. Dan misa. Ya, ikut misa. Nah, berbicara tentang misa hari Minggu. Apakah kalian pergi ke gereja pada hari Minggu kemarin? Siapa yang pergi ke gereja angkat tangan? Jangan tipu ya. Kenapa Colin tidak angkat tangan? Saya dapat Kenapa Colin tidak angkat tangan? saya dapat gajian di gereja sampai di gereja. Dia sangat di gereja. Kenapa Colin tidak gereja? Ya? Dia bilang malas ibu. Nah, kalau Tuhan juga bilang malas kepada kita, kita jadi apa Jadi bodoh. Tuhan kan sudah menjaga kita, dia juga sudah menciptakan segalanya buat kita. Kita harus pergi berterima kasih. Dari semua yang Tuhan ciptakan itu, ciptaan mana yang dikatakan istimewa? Manusia. Siapa? Manusia. Manusia. Biar langsung begini, manusia. Biar manusia. Bisa toh? Bisa. Ciptaan mana yang paling istimewa? Manusia. Manusia. Tepuk tangan untuk Pierre. Jadi ciptaan yang paling istimewa adalah manusia. Kenapa manusia dikatakan manusia istimewa? Bisa berbicara, terus punya tangan, kaki, mulut, hidung, mata. Oh, Bisa rambut. bagus sekali. Pierre bilang dia disebut makhluk istimewa karena dia memiliki anggota tubuh yang mata dan segala macam, dia bilang lengkap. Terus dia bisa berbicara, bisa berkomunikasi. Selain itu, manusia dikatakan istimewa karena diciptakan menurut gambar dan rupa siapa? Tuhan Allah, sesuai dengan wajahnya Tuhan Allah. Tapi ada yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Iya, manusia itu berbeda, laki-laki dan perempuan, tetapi harus bagaimana? Harus saling menghargai. Bagaimana sikap kita terhadap semua yang telah Tuhan ciptakan? Terima kasih. Apa? Terima kasih Tuhan. Berterima kasih lewat apa? Berdoa di hari Minggu. Tangan jangan begitu, biasa saja. Jadi kita dapat berterima kasih kepada Tuhan dengan cara apa? Berdoa di hari Minggu. Berdoa di hari Minggu. Di rumah berdoa atau tidak? Berdoa. Selain berdoa, apa lagi yang dapat kita lakukan? Merawat Merawat apa? lingkungan. Merawat lingkungan apa lagi? Menjaga tumbuhan, menjaga tanaman, Oh. membersihkan rumah, Maria? orang tua. Oh, hebat sekali. Pierre, hebat. Apa yang kamu lakukan untuk memelihara ciptaan Allah? Apa yang kamu lakukan? Dengan merawat tanaman, merawat tempat tidur, terus Oke. menjaga anak, Menyiram tanaman. terus
Dan Alberto. langit dan manusia. Oh, hari ke-6 Tuhan ciptakan binatang yang ada di darat dan manusia. Hari ke-7 Tuhan buat apa? Hari ketujuh beristirahat. Terima kasih untuk Pierre. Di layar kita baca sama-sama ya. Bisa? Allah menciptakan dunia dan isinya selama 6 hari. Dan Ibu mau bertanya, anak-anakku, apakah kamu senang belajar tentang Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Ya? Biar dan senang sekali. Yang lain mana suaranya? Senang sekali, terima kasih. Lalu, apakah kalian sudah mengerti materi tentang Allah menciptakan langit dan bumi? Sudah. Betul. Betul. Oke. Kalau kamu sudah mengerti, lalu apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga dan memelihara semua yang telah Tuhan ciptakan? Tanaman. Merawat, terus apa lagi? Merawat tumbuhan. Oke, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah ciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dengan cara apa? Alberto, dengan cara apa kita bersyukur? Oh, berdoa kepada Tuhan. Biar bilang saya lain berdoa kepada Tuhan, kami juga pergi ke gereja untuk mengucap syukur. Oke, berdoa. Andaikan kamu berdoa, apa yang kamu omong sama Tuhan? Bilang apa? Terima kasih Tuhan karena sudah menciptakan alam yang indah dan segala isinya. Sebagai aksinya, anak-anak punya tugas tanam satu pohon, anakan di dalam polybag atau di dalam pot. Lalu kamu bertanggung jawab siram tiap hari. Setelah itu, bulan depan pas pelajaran agama, saya lihat jadwalnya, kamu bawa datang kita tanam di halaman sekolah. Lalu kita sama-sama bertanggung jawab siram. Bisa? Bisa. Kita sudah selesai materinya, kita akan pulang. Kita tutup pertemuan kita dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Nona Maria Amadeo. Pulang kita. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.